kota santri. Begitulah orang kerap menyebutnya. Sebutan itu bukanlah tanpa sebab, melainkan terkandung sebuah histori yang masih melekat hingga saat ini. Keberadaan 2 dari 9 wali songo di kota ini juga memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Kudus. Wali tersebut yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kedua tokoh tersebut telah mengajarkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang masih diterapkan kuat oleh masyarakat Kudus. Salah satu ajaran yang masih melekat yakni falsafah Gus Cigang. Gus Cigang merupakan sebuah akronim dari berbagai kata, di antaranya adalah bagus, ngaji, dan dagang. Makna ini adalah bukan semata-mata diambil hanya begitu saja, tetapi mempunyai filosofi yang sangat hebat dan sangat agung, karena berawal dari suasana yang bagus akhlaknya ini, yang harus dilandasi pada karakter bahkan budaya Islam dan budaya lokal, sehingga memunculkan akhlak-akhlak baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga maupun di dalam kehidupan ekonomi secara massal. Kata ji ini itu juga harus diawali dengan kata pengetahuan, sehingga kata mengaji ini adalah sebagai bentuk dari kedalaman ilmu seorang ulama besar di Kudus. Sedangkan gang sebagai bentuk dari aktivitas ejawantah dari persoalan gus dan ji yang harus diejawantahkan dalam kehidupan sosial. Bentuk ini bisa kita lihat di berbagai tempat. Salah satunya adalah ulama-ulama Kudus itu akan mengalami perbedaan dengan ulama-ulama di Demak umpamanya, atau di Pati umpamanya, dan di lain tempat. Karena ulama-ulama di Kudus ini mempunyai sifat yang pertama adalah memang harus bagus akhlaknya, pintar untuk mengkaji Islam, dan memang harus bisa memberikan contoh di dalam kehidupan di lapangan. Bentuk-bentuk yang seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang jarang dilakukan untuk ulama atau kiai-kiai di tempat lain. Tapi hal ini juga bisa dibuktikan sebagai pengejawantahan dari konsep besar antara Sunan Muria dengan Sunan Kudus, di mana Sunan Muria adalah sebagai bentuk dari spiritualitas keagamaan dan bentuk pengejawantahannya ada di Sunan Kudus. Maka tidak heran Sunan Muria adalah sebagai sumber keilmuan keagamaan, sedangkan Sunan Kudus itu sebagai bentuk dari kegiatan yang dilakukan dari spiritualitas itu sendiri. Maka muncul banyak sekali di bawah, bukan di atas atau di Gunung Muria, tetapi di bawah ini sebagai bentuk dari berbagai macam pabrik yang ada di Kudus. Ini tidak serta-merta begitu. Di sisi yang lain, Kudus Kulon itu sebagai gudangnya ji, dan Kudus Wetan adalah sebagai gudangnya gang. Maka pusat itu bisa dinobatkan kalau di Kudus Kulon itu adalah menara itu sendiri dengan sekitarnya, sedangkan di Kudus Wetan itu bentuk dari berdagangnya dengan simbol pasar Kliwon itu. Ini menjadi inspirator bagi semua yang hidup di Kudus, bukan hanya pada dulu tapi juga sekarang. Sehingga ulama-ulama yang hidup di Kudus ini memang harus mandiri, bahkan harus menciptakan kemapanan-kemapanan yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat, terutama muslim yang ada di Kudus itu sendiri. Ini tidak segampang yang dibayangkan. Memang dulu pernah beredar juga bahwa simbol di Kudus itu ji dan gang, tetapi oleh para budayawan sekaligus para ilmuwan pada waktu itu, termasuk saya ikut sendiri, memproklamirkan menjadi Gus Ji Gang. Nah, inilah akhirnya proklamir ini bisa ditangkap oleh berbagai pihak. Salah satu bentuk ini akhirnya dilestarikan oleh Jenang Kudus seperti Jenang Mubarok yang sampai sekarang mempunyai museum Gus Ji Gang.
Falsafah Gus Jigang juga menjadi landasan bagi usaha Mubarak Food. Merek yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai merek jenang khas Kudus tersebut mampu mengembangkan usahanya dengan memegang teguh nilai-nilai yang ada pada falsafah Gus Jigang. Nilai Gus Jigang yang diterapkan masyarakat Kudus sebagai akar perekonomian tersebut juga selaras dengan poin yang ada dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni Decent Work and Economic Growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya keterkaitan pada poin SDGs tersebut, filosofi Gus Jigang terus lestari dan mampu mengatasi permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial dan kemiskinan, terutama di daerah Kudus.